kasih ya Tuhan atas malam yang indah ini. Engkau Allah yang selalu bekerja dari awal pagi kami bangun sampai malam hari ini. Banyak rancangan yang indah, bahkan banyak rancangan yang luar biasa yang kami nikmati. Bahkan Kau ajarkan kami untuk selalu bersyukur dengan segala yang kami tidak mengetahui dan memahaminya. Ajar kami Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama di malam hari ini kita mau kembali renungan malam, kita menyembah, kita membebaskan setiap apapun yang kita mau katakan dengan Tuhan. Biarlah setiap penyembahan kita yang kita nyanyikan ini adalah keluar daripada pernyataan-pernyataan iman kita kepada Tuhan. Terima kasih. Betapa beratnya jalani hidup ini tanpa kasih-Mu Tuhan. Aku tak sanggup. Syukur atas kasih-Mu, firman-Mu yang menguatkanku, janji-Mu selalu ada. Aku percaya diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuat dia berhasil. Syukur atas kasih-Mu, firman-Mu yang menguatkanku, janji-Mu selalu ada. Aku percaya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, dan apa saja, amin, Tuhan pasti menyertainya dan membuat dia berhasil. Diberkatilah Tuhan, dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuat dia berhasil.
Yeremia 17 ayat ke-7. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bahkan janji apa saat kita menaruh harapannya kepada Tuhan? Di ayat selanjutnya ke-8 firman-Nya berkata, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Dunia boleh kering, ekonomi boleh naik turun, tapi Tuhan janji, Tuhan tidak mendatangkan panas terik. Sekalipun bumi sedang panas, mungkin keadaan ekonomi sedang panas, keadaan dunia sedang panas, prediksi-prediksi memanaskan pikiran kita. Tetapi Tuhan katakan dia tidak akan mengalami itu semua. Bahkan seperti akar yang ditanam di tepi aliran air, yang merambat akar-akarnya, daun tetap hijau, boleh dilambangkan semangat, tetap semangat, tetap antusias. Bukan kita antusias, tapi Roh Kudus yang memberi kita semangat dan tidak berhenti menghasilkan buah. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mukjizat pasti terjadi. Boleh sama-sama katakan. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan. Selama ku menyembah, mukjizat pasti terjadi. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, ya Tuhan pasti menyertainya dan
Tuhan sudah berjanji, Dia tidak mungkin mengingkari. Dalam pikiran yang tidak pernah terpikirkan sekalipun sedikit pun sebanyak apapun, tidak pernah. Di pikirannya selalu menepati janjinya. Dia tidak ada kuasa untuk mengingkarinya, tapi Dia berkuasa untuk selalu iya dan amin. Ada kalanya kita mulai mengandalkan karunia, pengalaman, mengandalkan mungkin relasi. Seperti yang pernah terjadi bagi anak Abraham yang bernama Ishak dalam Kejadian 26 di ayat yang pertama. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Maka yang kedua, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya. Wow. Serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tuhan selalu berfirman, selalu ada di saat kita sepertinya mulai tidak mengandalkan Tuhan. Kau yang selalu kuandalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu kuandalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mukjizat pasti terjadi. Maka Tuhan mulai mengingatkan kembali janji-janjinya kepada Ishak. Kalau kita baca yang ayat selanjutnya, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau. Bahkan di tengah-tengah kesusahan, kembali seperti Allah pernah berfirman kepada Abraham. Hari ini firman yang sama yang kau dengar, datangan yang sama. Oh Yesus Tuhan. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan. Boleh sama-sama di rumah katakan. Kepada siapa? 2, 3. Abraham. Abraham ayah siapa? Ayah rohani kita semua, katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Tinggal dalam Tuhan. Dalam Yohanes 15, jika kamu tinggal dalam aku dan aku tinggal dalam kamu. Di ayat yang keempat. Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Saudara gak bisa berbuat apa-apa. Saudara gak bisa melakukan apapun yang spektakuler. Saudara gak bisa apa-apa. Saya pun gak bisa apa-apa. Tapi Tuhan pakai setiap kita. Supaya apa? Kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Malam hari ini mari ambil keputusan. Tinggal dalam Tuhan. Tinggal dalam Tuhan bukan sama sekedar yang kau sempit ibadah, persekutuan, gereja mungkin. Bahkan sampai nginep di gereja pun salah. Tidak demikian. Kebenaran yang benar adalah tinggal dalam firman-Nya. Ada rasa haus dan lapar. Seperti kau belum makan, belum minum, kau lapar. Ada durasi setelah makan, nanti berapa jam kemudian lapar lagi. Nah, bukankah adalah baik setiap hari? Ya Tuhan,
Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkau yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Saat kau haus dan lapar akan Tuhan setiap hari, lebih lagi persempit setiap jam, lebih lagi setiap saat, maka orang-orang ini golongan orang-orang yang berbahagia. Karena apa? Mata Tuhan tidak pernah luput daripada pemandangannya melihat seseorang ini. Karena dia selalu ada sampingnya. Dia selalu ada sampingnya. Dan Tuhan selalu memperhatikan. Bahkan Tuhan berjanji, kalau orang-orang di luar sana, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, memerlukan sandang, pangan, dan papan, memerlukan makan, memerlukan fasilitas, memerlukan semuanya itu. Bukankah Bapa di surga tahu? Tetapi firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan padamu. Sekali lagi itu menguatkan iman kita. Kalau Anda baca dalam Matius 6 ayat yang ke-32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apa saja? Kita bisa uraikan satu persatu. Kau mungkin perlu rumah, kau perlu pasangan hidup, kau perlu pekerjaan, kau perlu jaminan masa depan. Anda boleh uraikan, sebutkan satu persatu. Tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa saya dan saudara memerlukan semuanya itu. Tapi Allah mau, di ayat ke-33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kita akan dibuat tidak seperti orang-orang dunia yang berletih lesu. Pagi menjadi siang, siang menjadi malam. Andalkan Tuhan. Seperti apa orang yang dunia sana yang hidupnya, bagaimana riwayatnya, kita boleh gambarkan sebentar dalam Yeremia 17 ayat ke-5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan
yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Seperti apa kengeriannya, seperti apa gambaran kecemasannya. Di ayat ke-6, ia akan seperti semak tulus di padang belantara. Ngeri, mencekam. Makanya saya mengatakan dengan tegas, dunia tidak ada tempat yang aman. Yang aman di dalam hadiratnya, di dalam firman-Nya, di dalam Yesus. Bahkan ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Punya harta, punya fasilitas, tapi keadaannya gak akan pernah baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Malam hari ini ia mau ambil keputusan. Boleh sekali lagi angkat tanganmu. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau, katakan masing-masing, kedatang juru selamat, berkatilah. Masing-masing katakan, ya Tuhan tiap. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan, di Kau. Amin. Amin, amin. Terapadu setiap jam ya Tuhan. Amin. Datang juru selamat, masing-masing berkata-kata dengan Tuhan. Masing-masing berkata-kata dalam doamu. Amin. Ya. Amin. Ya Tuhan tiap jam, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap
Masing pribadi katakan kepentinganmu dengan Tuhan. Yeay. Mulai katakan bahwa Yesus lebih penting. Yeay, segalanya bagimu. Kau segalanya perisaiku kepadamu, Rohku berserah. Seperti urusan rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti. Panggil nama Yesus. Kau segalanya bagiku. Yes, yes, Kau sangat berarti.
Hamba berdoa di malam hari ini Tuhan membuatnya berhasil. Renungan malam jadi berkat bagi kami menjelang kami beristirahat. Tuhan membawa kami dalam ketenangan di malam hari ini. Sehingga besok pagi kami bangun dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberkati Tuhan. Yang diberkati dan siap beristirahat, sama-sama katakan amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Mimpi indah bersama dengan Tuhan, dan Tuhan semua berkati berlimpah-limpah. Bye-bye.